Bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh rahimakumullah. Adapun kajian singkat kita pagi subuh ini, tadi kita membaca 2-3 ayat dalam surat yang berbeda. Yang pertama surah Al-Baqarah 208, ini ayat populer. Yang kedua surah Al-Hijr 39-40. Kemudian kita coba berkolaborasi ya dengan hadis Nabi. Ada penjudulnya adalah ada 5 strategi setan untuk menyesatkan manusia ini atau menghancurkan manusia ini. Kita coba melihat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total. Kalau menurut bahasa Allah, kasadu Allah, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Islam, tangan Islam, mulut Islam, mata Islam, telinga Islam, hati Islam, gaya Islam, begitu. Lalu lanjutan ayat, wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Nah, ini lampu merah ya. Wala, dan janganlah tattabi'u, mengikuti, dan janganlah kamu mengikuti khutuwah syaitan. Khutuwah itu langkah-langkah, program-program, planning setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Juga ada terjemahannya mubin itu musuh buyutan yang tidak pernah berhenti menyesatkan dan menggoda kamu. Dalam hadis Rasulullah, Nabi mengingatkan ada 5 cara setan itu untuk menyesatkan manusia ini. Itu yang khutuwah tadi, program planning setan itu. Yang pertama kata Rasulullah, setan itu punya strategi dan planning menyesatkan manusia yang disebut dengan hasad. Hasad itu artinya dengki. Berarti kata jo iri. Jadi awaknya suruh dengki se, iri se. Menurut Imam Al-Ghazali, ya, hasad ini ada 3 tujuannya. Nyobirang sedengki se, mencari orang berenang elo, ya,
Ini yang terjadi hari ini di negeri kita ini, ya. Ya. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, hasad itu menghilangkan nikmat seseorang supaya pindah kepada dirinya. Dia menghilangkan nikmat seseorang supaya pindah ke dia. Kalau tiba di kepemimpinan, dia melakukan bermacam manuver cara supaya orang itu mati karirnya, supaya dia terjegal begitu. Yang kedua, dengki itu menghilangkan nikmat seseorang supaya pindah kepada orang lain. Pada inyo dapat cak orang lain. Contoh kini yang pahlawan kini jo Pak Mardanus wa. Pada Pak Mardanus dapat kok tagih yang lah pokok. Tapi jak lah pokok. Kalah lah pokok inyo. Kini biarlah wakil sekapat. Pak Musim tu kajian tu kaji daripada inyo dapat kebanyakan di tengah masyarakat. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, hasad itu, dengki itu menghilangkan nikmat seseorang supaya habis begitu saja, sama-sama nak dapat seorang. Itu dia kan. Padahal dapat dikilang orang, biarlah semua nak dapat seorang, kan itu kan. Jadi itu hasad, dengki. Itu yang selalu dikampanyekan oleh setan kepada manusia tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka terjadilah kehancuran. Sesatlah manusia. Yang kedua, kata Nabi, planning setan itu, program setan itu untuk menyesatkan dan menghancurkan manusia ini. Dia menyalankan strategi yang kedua, zolim. Zolim artinya menganiaya. Boleh saja setan masuk kepada pedagang, pedagang zolim lengkau, 1 kilo 9 on, 1 kilo 8 on, kayak itu ya kan? Masuk ke pedagang. Boleh saja dia masuk kepada pemimpin. Zolim lah engkau. Akhirnya apa? TST, talatak nyusan tuang tori, halal sesadunya. Boleh saja dia masuk kepada ulama. Hai ulama, jangkarena mengaji leh. Nele elok selana mani selesaikan. Akhirnya menjadi dia ulah camal. Ndak ulama itu ulah camal. Kalau di hadis Nabi ya, itu namanya al-ulama suq, al-ulama jahil, ulama yang bodoh, ulama yang jahat. Qulil haq walau kana murad, ini tidak bernilai menyampaikan yang benar. Sedangkan nanti qulil haq walau kana murad, sampaikan yang benar sekalipun pahit, sampaikan yang benar itu sekalipun kamu dibunuh, kamu dibantai, kamu disingkirkan. Kalau tiba-tiba ulama yang dikriminalisasi, aku tidak bisa kau ambil program awak kemana? Tidak lalu awak itu kini yang berbahaya di negeri kita ini, kezoliman merajalela.
Maka saya sering sampaikan, ya, kalau kezoliman ini terus berlanjut, maka tunggulah umat Islam di Indonesia ini tinggal nama. Mungkin dia awak nak bertamu, dia anak-anak awak, di cucu awak nanti nyulai Islam, tetapi mereka sudah hidup sengsara, zolim, menganiaya. Kalau sudah bersifat zolim, tidak adil lagi, tidak benar lagi, tidak jujur lagi. Nah, ini yang selalu didendangkan oleh malaikat, oleh setan. Zolim setiap manusia itu. Yang ketiga, setan itu punya strategi dan program yang disebut dengan riya. Riya itu pamer, ingin dipuji, ya, ingin dipuji. Kalau tidak tasanjung nggak sakit, hanya manggo. Nah, kalau tibu di pengurus mosaji, mana? Karena kelama dinyo seperti saja. Ria. Lawan ria, ikhlas, tulus. Dikaitkan dengan surat Al-Hijr ayat 39. Qala Rabbi. Nah, ini ayat ini iblis berkata, oh Tuhanku. Jadi Bapak Ibu, iblis mengakui Tuhan. Di hari ini ada manusia tidak mengakui Tuhan, itulah ateis. Kalau besarnya itulah komunis. Negarawan di pemimpin bakawan di orang komunis, kan kacau negara. Ya. Di setan iblis qala rabbi, oh Tuhanku, bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardh. Ini sebuah pernyataan iblis. Kalau memang kami ini makhluk yang terkutuk, lalu iblis tadi meminta kepada Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk menyesatkan seluruh manusia di bumi. Wala ughwiyannahum ajmain, kami akan sesatkan seluruh manusia. Lalu iblis pun angkat tangan, illa min ibadika sholihin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi Bapak Ibu, iblis itulah mengakui orang yang ikhlas tidak mampu kami goda. Jadi iblis mengakui dalam ayat ini, pertama ia mengakui ia makhluk yang sesat. Kini agihlah kepada kami kesempatan peluang, kami akan menyesatkan manusia di bumi. Wala ughwiyannahum ajmain, kami akan sesatkan seluruh mereka. Tapi iblis angkat tangan, illa min ibadika sholihin, kecuali hamba engkau yang ikhlas. Jadi Bapak, orang yang ikhlas, iblis tidak tahu menggoda, angkat tangannya. Maka iblis tadi tanamkan sifat riya, lawannya ikhlas. Jadi riya ikhlas. Kalau riya pamer, ingin dipuji. Kalau ikhlas, hanya Allah yang memuji. Ya. Maka kalau kita kaitkan dengan ibadah korban kemarin itu, nah, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha.
sekali-kali tidak akan sampai dagingnya, darahnya korbanmu itu kepada Allah. Walakin yanalu taqwa minkum, yang sampai itu adalah ketakwaanmu, artinya keikhlasanmu. Kalau itu mengawak wacak daging korban itu kan, mengawak rakus daging korban itu kan. Itu kan. Sedangkan kalau korban banyak semasalah, tetapi hari itu korban takwa, dewa banyak korban guncian. Sudah acara Raya Idul Adha, fitnah berjalan lain. Oh, kita jauhi lah nyolami dari pengurus itu. Itu kan. Kalau lagi fitnah ikhlas lah. Saya peserta korban, aku yang panitia ikhlas lillahi ta'ala. Lemu tidak nyobalin jauhi tadi dek panitia nang korban awak sampai mana. Itu kan. Aneh kan terjadi seperti itu. Ini akan sampai wala yanalu taqwa, tetapi yang sampai itu ketakwaan kamu. Ya. Kalau pamer ya dia. Nah, itu yang ketiga, cara iblis untuk menyesatkan dan menghancurkan manusia. Nah, yang keempat kata Nabi, iblis itu menancapkan selalu kepada manusia itu khianat apabila dipercayai ingkar janji. Ya. Khianat, tidak menepati janji. Maka salah satu sifat orang munafik adalah khianat. Diberi jabatan tapi dipergunakan untuk yang lain, tidak mempergunakan yang sebaiknya. Yang terakhir kata Nabi, setan itu menancapkan kepada manusia itu sifat ya akhlak yang buruk, ya suul akhlak yang buruk. Nyotanamkan kepada manusia mengecek sembarang tidak tentu orang yang tersinggung. Sopan santun lainlah, sopan sopian senadolanya. Kenapa? Itu. Aduh. Itu nanti tanamkan dek setan. Awak pun tak berakhlak. Ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka hancurlah kehidupan manusia itu. Sedangkan dalam hadis yang populer, innama bu'itsu liutam mimma magarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Ada hadis saya diutus untuk menyempurnakan ibadah. Ya Pak Ji? Tidak ada. Ya Pak Haji? Tidak ada. Menyempurnakan akidah, tapi akhlak. Jadi dalam buku Profesor Dr. Yunahar Ilyas, kuliah akhlak tadi, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dalam berkeluarga, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada bangsa. Jadi akhlak itu bukan para nyewa semawanya. Di akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada pribadi diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada bangsa. Di kini setan berikan akhlak yang buruk. Itulah 5 cara setan menyesatkan manusia. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, terjauh dari 5 cara dan strategi setan tadi untuk menghancurkan manusia ini.
Itulah pengajian subuh kita, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi